Selamat sore kami ucapkan kepada yang terhormat Mbak Zulfa dan teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 6 dan pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai studi kasus penempatan TKI di luar negeri dengan pendekatan teori neomarxisme. Kelompok kami beranggotakan Raihan Akbar, Irena Puspa, Vanessa Riris, Nurul Nazira, dan Nofri Aji. Yang pertama adalah resume jurnal. Terdapat 5 jurnal acuan kami. Yang pertama dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap TKI yang Bekerja di Luar Negeri. Kajian yuridis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan penempatan dan perlindungan TKI. Diterbitkan pada tahun 2010 oleh Lalu Husni. Yang kedua, ada jurnal berjudul Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri, Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan. Diterbitkan pada tahun 2007 oleh Erwan Baharudin. Yang ketiga, dengan judul Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada tahun 2009 ditulis oleh Suhartoyo. Jurnal yang keempat, yaitu Dampak Remitansi ke Tenaga Kerja Indonesia atau TKI luar negeri pada peningkatan investasi daerah asal, diterbitkan pada tahun 2013 oleh Khairul Hamidah. Dan jurnal yang terakhir berjudul Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga, Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia atau SNSE 2008, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Siska Intan Permatasari dan Lilik Sugiharti. Baik, selanjutnya yaitu teori Marxisme. Ini lahir sebagai bentuk kritis terhadap permasalahan sosial ekonomi yang radikal berdasarkan teori Marxisme pasca perang. Nah, pandangan kaum strukturalisme dengan keadaan sistem internasional yaitu melihat kapasitas global sebagai suatu sistem yang menunjukkan mulai munculnya berbagai hubungan antara para elit dengan saling berbagai kepentingan dasar menurut Stein tahun 2009. Nah, perspektif neo-marxisme ini lebih fokus pada permasalahan kesenjangan sosial dan penerapan kerjasama antara kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, agenda utamanya yaitu memberikan stabilitas ekonomi bagi negara-negara karena perkembangan ekonomi cenderung dinamis atau selalu berubah atau tidak statis. Nah, negara sebagai aktor mengambil peran pengendali sistem kapitalisme sehingga tidak ada diskriminasi pembeda kelas antara kelas borjuis dan proletar. Teori Marxisme ini lebih ditekankan pada pemerataan keadilan sosial dan kerjasama antara kelas-kelas sehingga negara sebagai pengendali sistem kapitalisme. Baik, selanjutnya yaitu terkait penempatan TKI. Ini merupakan proses migrasi penduduk Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama atau udah lama menetap di Indonesia atau warga negara Indonesia yang akan berpergian atau pindah ke luar negeri seperti itu. Dalam perjalanannya ini proses penempatan TKI menimbulkan berbagai masalah baik yang terjadi di dalam maupun di negara tujuannya nanti. Nah, sebenarnya untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah telah merespon berbagai regulasi, akan tetapi sampai saat ini masih ada permasalahan yang terjadi dalam penempatan TKI. Biasanya itu sebenarnya yaitu belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik, padahal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah mengamanatkan hal tersebut. Misalnya itu dalam sosialisasi penempatan TKI kepada masyarakat luas dan dalam hal bantuan hukum kepada TKI yang terkena masalah hukum. Selain kurang dalam regulasi tentang TKI juga terdapat kerancuan kewenangan antara lembaga pemerintah seperti dalam pengajuan SIPP TKI dan pengawasan pelatihan kerja TKI. Sedangkan sebagian permasalahan yang lain terjadi karena pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya dalam hal penerbitan KTKLN dan pengajuan klaim asuransi. Selain itu juga ada terkait kerancuan atau kebingungan dalam pembagian tugas antara lembaga satu dengan lainnya seperti antara Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi dengan BNP 2 TKI atau sekarang BP2MI
sekaligus dalam pengawasan PPTKIS dan penerbitan surat izin pengarahan. Nah, di samping itu terdapat juga dua tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam hal pelaksanaan rekrutmen yang semestinya tidak dapat dijalankan sekaligus, yaitu sebagai pelaksana rekrutmen dan pengawasan. Analisis kasus. Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, namun tidak diiringi dengan peningkatan tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angkatan pengangguran dan juga meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu alternatif pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan penempatan tenaga kerja yang terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Berkenaan dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri, secara terperinci lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, seharusnya semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia. Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara. Demikian pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap TKI. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dalam implementasinya belum menyentuh pada cakupan perlindungan yang memadai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, jika dilihat dari pendekatan neomarxisme, penghapusan tindakan eksploitasi dan kesenjangan dalam masyarakat, khususnya bagi TKI, sudah menjadi permasalahan umum yang ditangani secara serius oleh pemerintah. Karena sejatinya setiap individu maupun negara memiliki hak yang sama dengan individu maupun negara lain, serta berhak menentukan apa yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing. Hal ini ditandai dengan terciptanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait upaya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja kepada para pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan pada makalah ini yaitu teori pendekatan neo-marxisme merupakan bentuk kritis terhadap permasalahan sosial ekonomi yang radikal yang memiliki perspektif lebih fokus pada permasalahan kesenjangan sosial dan penerapan kerjasama antara kaum berjuis dan kaum proletar. Asumsi dasar neo-marxisme yaitu dengan menekankan penghapusan kelas-kelas yang terdapat pada negara agar lebih terstruktur. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri. Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Kebijakan penempatan TKI di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun, dalam implementasinya belum menyentuh pada cakupan perlindungan yang memadai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan pendekatan neo-marxisme, penghapusan tindakan eksploitasi dan kesenjangan dalam masyarakat khususnya bagi TKI sudah menjadi permasalahan umum yang ditangani secara serius oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan terciptanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait pemerintah Indonesia memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja kepada para pekerja migran Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.